Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai radio Bofeng ya. Nah, kalau kemarin udah Tit Radio, sekarang kita bahas radio Bofeng. Nah, sekarang ada radio Bofeng ada 3 tipe yang menyatakan powernya 10 watt dan mendekati 10 watt. Tipe apa saja itu? Ada Bofeng BFH6. Bofeng BFH6 ini juga mendekati 10 watt. Kemudian ada Bofeng BFH7. Ini Bofeng BFH7. Kemudian ada Bofeng UV5RH. Bofeng UV5RH ini juga mendekati 10 watt. Nah, di ketiga radio ini seperti apa kualitasnya ya teman-teman. Nanti akan kita bandingkan ketiganya, mulai dari yang Bofeng BFH6, kemudian Bofeng BFH7, dan yang terakhir adalah Bofeng UV5RH. Oke, langsung aja kita simak perbedaannya. Ketiga radio ini sama-sama Bofeng, tapi nanti kita lihat apa aja bedanya untuk ketiganya ya. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke, di sini sudah ada 3 Bofeng ya. Dan yang paling kiri ini adalah Bofeng BFH6. Yang di tengah Bofeng BFH7. Kemudian yang paling kanan ini adalah UV5RH. Oke teman-teman, mari kita coba untuk melihat dulu Bofeng yang BFH6 ya. Bofeng BFH6 ini bentuknya seperti ini. Tombol PTT-nya masih karet, ada 2 tombol shortcut di bawah PTT. Tidak ada lampu LED, ada 1 tombol shortcut di atas, 1 tombol volume dan tombol on off ya. Kemudian ada konektor untuk antena, dia di sebelah kanan ya. Kemudian ada di sini 2 jack speaker dan mic. Kelemahannya di sini teman, tutupnya ini gampang rompol. Ini udah mau rompol, ini udah mau lepas ini ya, udah lama ya. Kemudian untuk Bofeng BFH6 ini dia menggunakan baterai. Kita lihat ya di sini baterainya pakai apa. Nah, ini baterainya dia pakai 2200 mAh ya. Ya lumayan lah, tapi ya kalau wattnya besar ya seperti itu. Nanti kekurangannya karena terlalu kecil ya kalau 2200. Di sini tertulis BFH6 10 watt ya, dual band. Kemudian di sini baterainya belum Type C ya, baterainya belum Type C dan radionya lumayan tipis kalau 10 watt sih seperti ini. Kemudian layarnya masih seperti ini. Kalau dia nyala ya itu ya silau banget ya. Tapi sebenarnya kalau nggak di kamera bisa kelihatan ya. Tapi kalau di kamera itu jadi silau sekali ya. Nah seperti itu silaunya ya. Harus dideketin, nah itu baru kelihatan itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, tapi nggak apa-apa, kita akan tes saja karena ini layarnya nggak bisa diredupin. Jadi seperti itu ya. Oke, ini untuk yang Bofeng, kita refresh lagi untuk yang Bofeng BFH6. Ini sudah ada reviewnya, jadi nggak perlu panjang-panjang ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Bofeng BFH7. Bofeng BFH7 ini, BFH7 dia lebih modis ya, ada tarikan garis biru, macam-macam sih, ada yang orange, ada yang biru, ada yang hijau mungkin ya kalau nggak salah. Itu dia tarikannya, yang kebetulan yang saya punya ini yang biru-biru, nah bukan hijau, biru. Kemudian di tombol PTT-nya dia sudah plastik, nah ini sudah lumayan bagus ya. Kemudian ada 3 tombol shortcut di sini. Dan dia juga tidak pakai lampu, nggak ada lampu LED-nya ya teman-teman ya. Dan di sini ada tombol on off dan volume. Kemudian di sini ada rotary-nya untuk pindah frekuensi ya, pakai ini atau memori ya. Kemudian konektor antenanya di sebelah kiri. Kalau tadi BFH6 di sebelah kanan, ini di sebelah kiri BFH7 justru ya. Dan layarnya juga masih sama dengan yang BFH6 itu terang sekali ya.
tuh nggak kelihatan, tapi nanti akan kita coba kalau ngetes power ya. Oke. Kemudian samping ini juga gampang lepas, ini seperti ini kan sudah lepas tuh, lepas ya. Tapi masih lebih awet daripada yang BFA 7 ini sudah mau rompol, ini sudah mau rompol ya. Oke, kita lihat untuk baterainya. BFA 7 dikasih berapa baterainya, kita coba lihat. Oke. Sama baterainya 2200 ya, sama dengan BFA 6. Nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, sama aja. Jadi nggak apa-apa, bisa 10 watt. Oke, ini BFA 7 kita tinggalkan. Sekarang kita masuk ke UV5RH. UV5RH seperti ini. Tampilannya lebih besar ya daripada yang lainnya ya. Dia lebih besar bodinya nih, jauh lebih besar. Oke, kalau panjangnya mungkin sama dengan BFA 6, tapi tebal banget. Nah, tebal banget ya. Tebal sekali. Kalau BFA 7 lebih pendek ya daripada BFA 6, tapi dia agak tebal, tapi masih lebih tebal lagi yang UV5RH. Nah, UV5RH di sini tombol PTT-nya juga udah plastik, udah nice ya. Kemudian ada 2 tombol shortcut di atas bawah PTT. Dan dia ada lampu LED-nya. Di sini ada lampu LED-nya untuk UV5RH. Kemudian ada tombol on off dan volume. Knop on off dan volume. Kemudian di depannya ini dia memang kesannya seperti UV5R biasa ya. Tapi ini sudah UV5RH. Jadi ini layarnya sudah berwarna teman-teman. Kalau yang tadi layarnya semua masih monokrom, ini berwarna dan tentunya lebih jelas di kamera saya untuk menangkapnya. Dan tombol-tombolnya juga cukup besar, cukup enak dipencet ya. Di sini juga ada jack mikrofon sama jack speaker ya. Seperti biasa ini juga nanti gampang rompol ini ya, gampang lepas ya, pecah-pecah gitu ya, karena plastik ya. Bukan plastik, karet gitu ya. Kemudian, nah keunggulannya dari UV5RH sudah ada USB Type-C untuk ngecas. Nah, ada USB Type-C untuk ngecas. Yang lain, yang dua ini nggak ada. Dan baterainya, mari kita lihat baterainya dia pakai apa ya? Pakai berapa maksud saya? Nah, kita lihat baterainya di sini fokus 2500 naik dikit. Ya, dari tadi dua ini 2200, ini naik dikit jadi 2500 ya. Ya lumayan. Nah, untuk 2015 dan ini desainnya lebih bagus dari keduanya. Jadi ini desain terakhir ya, yang memang ini klasik ya, UV5R klasik jadi seperti ini. Tapi kalau secara desain keseluruhan, kalau tidak melihat layar ya ini lebih bagus BFA 7 ya. H7 ini lebih bagus kalau tidak lihat layarnya, tapi kalau lihat keseluruhan ya tentu UV5R. Nah, sekarang kita akan ngukur powernya nih. Power ketiga. Oke, kita akan ngukur powernya untuk ketiga rad ini dan kita mulai dari yang pertama. Di sini BFA H6. Oh, kebalik. Masangnya kebalik, teman-teman. Dan milutnya harusnya di atas sini. Ternyata saya masang kebalik. Ya, ada milutnya di atas indikator power. Kita pasang, ini sudah ready. Ini pengukuran SWR, kita pencet sekali lagi untuk pengukuran watt. Nah, kita sudah setting high power di VHF ya. Ntar kita paskan dulu untuk layarnya ini biar bisa kelihatan. Penunjuk powernya nih. Nah, ini sudah high ya teman-teman. Itu ada tulisannya high di 145. Kita tekan aja berapa watt keluar BFA 6. 8,6 di VHF. Kemudian di UHF kita lihat. Kita set di 435.
435 sudah high gitu ya. Oke, 435 high ya. Kita lihat berapa di UHF-nya. 7,3 watt. Ya, 8,4 7,3. Oke. Itu untuk BFH H6, BFH6. Sekarang kita pindah ke BFH7. Kita pindah ke BFH7. Berapa powernya kita lihat sama-sama. Ya. Nanti kita lihat sama-sama. Oke, ini sudah standby di VHF di high power. Kita coba cek aja langsung berapa watt. 8,2 ya, hampir sama dengan BFH6 ya, sekitar 8. Kemudian kita coba di UHF-nya. Kita coba di UHF-nya. Nah, itu sudah high ya. Nah, fokus itu sudah high. Kita akan coba tes berapa watt di UHF-nya. 7,1. Ya, sama lah. 7,0, 7,1. Sama persis dengan yang BFH6. Ya. Oke, kita tinggalkan untuk H7. Sekarang kita masuk ke UV5RH. Nah, kalau UV5RH ini layarnya bisa langsung kelihatan ya, mau dari jauh mau dari dekat, hidup, itu langsung bisa kebaca di kamera saya. Oke, kita coba cek powernya langsung. Di sini sudah VHF ya. Kita coba berapa di VHF untuk UV5RH. Sama 8 watt juga untuk VHF. Kita coba UHF-nya. Kita tes 8,2. Nah, jadi dia VHF, UHF sama 8 watt. Kalau mereka klaim itu wattnya besar, itu di atas nontonnya. Saya coba di 170 nih. Klaimnya besar tuh di atas sini. Tuh 9 watt. Ya, seperti itu. 160 berapa? Kita coba aja. Nah, 8, berarti 9 watt paling tinggi. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita mau menggunakan radio Baofeng BFH6, BFH7, kemudian di sini UV5RH, itu hampir sama-sama semua ya. Meskipun UV5RH tentu teknologinya paling baru, tapi ada tapinya nih. Buat teman-teman yang mau main satelit ya, satelit amatir tentunya, kalau kita komunikasi satelit amatir ini nggak cocok dipakai ya. Kenapa saya bilang nggak cocok yang UV5RH ini? Dia terlalu banyak harmonik teman-teman. Jadi ketika kita pakai yang UV5RH ini, RX kita akan nanti keseplet radio ini. Tapi kalau yang dua ini enggak. Jadi kalau yang dua ini saya masih bisa rekomendasikan untuk Anda kalau untuk komunikasi satelit sebagai TX power ya. Jadi misalnya Anda mau TX-nya pakai dua ini, BFH6 sama BFH7 tuh oke, tapi jangan pakai ini. Ini untuk terestrial aja atau untuk komunikasi harian, tidak untuk pakai satelit. Karena satelit kan kita butuh dua radio, satu untuk RX. Kalau untuk RX jelas nggak bisa, tapi kalau untuk TX ini juga nggak bisa karena dia akan nyeplet RX-nya. Jadi RX-nya itu nggak kedengaran. Kalau kita transmit itu kita nggak bisa dengar echo kita, suara kita sendiri dari balikan dari satelitnya, seperti itu. Oke, sekarang kita mau tes untuk modulasi aja. Untuk RX ini sama semua. Kita coba untuk modulasinya. Kita tes untuk modulasi ketiga radio ini untuk mancar ya. Jadi ini volume saya tutup semua. Untuk yang Baofengnya volume tutup ya. Ini juga tutup. Yang kita buka hanya untuk yang RX-nya saja. Kita buka setengah sini ya. Oke, kita mulai dari yang BFH6 dulu ya. Kita tes dari BFH6 seperti apa. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kita coba BFH6 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita coba BFH6 1, 2, 3, 3, 2, 1. BFH6.
123 321 kita coba BFH 7, kita coba BFH 7, BFH 7. Satu dua tiga 321 kita coba UV5RH, 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 BFH 7, BFH 7, BFH 7, ini H7, ini H7, H7, ini H6, ini H6, ini H6, ini BFH 6, H6, sekali lagi, ini H7, ini H7, ini UV5RH. Oke teman-teman, jadi sudah kelihatan di antara ketiganya ini paling kencang memang UV5RH ya. Kemudian disusul BFH 7 dan yang terakhir adalah BFH H6. Ya wajar aja ini yang paling baru ya. Cuman UV5RH itu ada beberapa model ya, tapi kalau yang paling kencang yang model ini yang layarnya biru ya teman-teman. Ada layarnya bukan biru ya, ini layarnya biru. UV5RH ini kencang suaranya. Kalau yang satunya lagi layarnya bukan biru itu suaranya pelan ya. Kemudian BFH 7 ini sudah pernah saya pakai dan ini oke banget ya. Kalau Anda mau mancar di satelit ataupun di terestrial ini oke sekali. Kemudian ini juga oke sebenarnya karena ini ringan ya, lebih ringan dari yang keduanya ini. Tapi memang paling berat yang UV5RH ini teman-teman. Jadi tinggal Anda mau yang mana, tentukan saja untuk Anda mau komunikasi untuk apa. Kalau untuk komunikasi satelit atau ya artinya kita pakai untuk 2 radio mancar, 1 erek, maka ini yang kita perlukan 2 ini. Tapi kalau kita mau yang terestrial, audionya bagus, ya maksudnya di komunikasi biasa aja ya ini saran saya ini saja ya, 1 ini aja. Tapi ketiga-tiganya juga masih bisa ya teman-teman, tiga-tiganya masih bisa. Cuman kan kalau kita ngomong di darat itu maka kita butuhkan radio yang powernya cukup dengan baterai yang cukup ya. Jadi ini powernya sama baterainya oke ya kalau kita pakai untuk komunikasi darat. Dan dia ada di sini ada lampu LED-nya. Jadi kalau untuk suara speaker juga ini lebih enak daripada yang kedua ini. Suara speakernya lebih enak. Nah, cuman kendalanya itu tadi harmoniknya terlalu besar. Jadi kalau dia mancar dia nyeplet ereknya gitu. Tapi kalau ini enggak, 2 ini oke ya. Ya saya kira itu teman-teman yang bisa saya berikan untuk sedikit perbedaan antara ketiga radio Baofeng ini yang memang wattnya di atas rata-rata ya. Jadi Baofeng itu kan kadang ada yang klaim sampai 20, 30, terjadi hanya 4 watt, hanya 5 watt. Tapi kalau ini memang klaimnya nggak terlalu jauh-jauh, cuma 10 watt saja. Tapi sudah mendekati 8 watt, itu sudah mendekati 10 watt. Daripada klaimnya itu sampai 18 watt, 20 watt, 30 watt hanya keluar 4 watt, 5 watt itu sudah sangat-sangat tidak wajar teman-teman ya. Oke. Jadi ini adalah referensi Anda untuk membeli sebuah radio Baofeng yang powernya besar. 3 tipe ini, BFH6, BFH6, BFH7, UV5RH. Oke teman-teman, itu dia 3 radio dari Baofeng yang powerful, yang di atas rata-rata sebuah radio Baofeng ya. Jadi Baofeng itu banyak iklannya di mana-mana yang powernya luar biasa. Ternyata itu hanya hoax saja teman-teman. Tapi kalau yang ini 3 ini adalah Baofeng yang udah saya tes dan memang powernya mendekati 10 watt. Dia tidak mengatakan 15 watt, tidak mengatakan 25 watt, 30 atau 18 watt. Dia cukup mengatakan 10 watt, kurang lebih 10 watt. Jadi ketiganya ini masuk dalam kategorinya. Jadi BFH H6, BFH 7 dan UV5RH dari radio Baofeng. Jadi kalau Anda pencinta Baofeng, ini bisa jadi acuan Anda untuk membeli sebuah radio Baofeng ya. Kadang-kadang di rumah kita pasti ada radio Baofeng kalau memang bagi Anda yang mulai dari awal dan budgetnya
mulai dari bawah, jadi kita pakai dulu radio yang ada ya, yaitu Baofeng. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa dimaksimalkan, itu nggak ada masalah, sesuaikan kebutuhan kita. Oke, sekian saja dari saya. Yang kecil itu yang gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saban Tri, bye-bye.